Sabda Kehidupan Oktober 2025. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur bab 121 ayat 2. Adakah orang yang pada saat-saat tertentu dalam hidupnya merasa bahwa ia tak mampu lagi bertahan? Penulis Mazmur 121 merasakan hal ini ketika menghadapi kesulitan besar dan bertanya-tanya di mana ia dapat menemukan pertolongan yang ia butuhkan. Jawabannya adalah penegasan iman kepada Allah yang ia percayai. Keyakinan yang diungkapkan oleh penulis tentang Tuhan yang memelihara dan melindungi setiap individu serta semua bangsa, mencerminkan suatu keyakinan yang tampaknya lahir dari pengalaman pribadi yang mendalam. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selanjutnya, Mazmur ini pada dasarnya adalah pernyataan tentang Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, yang menciptakan segala sesuatu dan menjaganya siang dan malam. Tuhan takkan membiarkan kakimu goyah, takkan membiarkan penjagamu tertidur, kata pemazmur dengan tujuan untuk meyakinkan pembaca. Dilanda berbagai kesulitan, sang penulis mengangkat pandangannya. Ia mencari tumpuan di luar dirinya dan melampaui lingkup terdekatnya dan akhirnya menemukan jawaban. Ia telah mengalami sendiri bahwa pertolongan datang dari Dia yang memberi kehidupan kepada setiap ciptaan, yang terus memelihara segala sesuatu setiap saat dan yang tak akan pernah meninggalkannya. Pemazmur benar-benar percaya kepada Allah yang senantiasa menjaga setiap orang, baik siang maupun malam. Ia adalah penjaga Israel, dan karena itu keyakinan ini perlu disampaikan kepada orang lain. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiara Lubik berkata, di masa ketidakpastian, kesedihan, dan penundaan, Tuhan menghendaki kita untuk percaya pada kasih-Nya. Ia meminta kita untuk sungguh percaya. Ia ingin agar kita memanfaatkan situasi yang menyakitkan itu untuk menunjukkan kepadanya bahwa kita tetap percaya pada kasih-Nya. Itu berarti kita mengimani bahwa Dialah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Maka hal ini mengajak kita untuk menyerahkan segala kecemasan kita kepadanya dan mempercayakan seluruh beban hidup kita kepadanya. Namun, bagaimana sebenarnya pertolongan Allah menjangkau kita masing-masing? Kitab suci menceritakan banyak kisah tentang bagaimana pertolongan itu hadir melalui tindakan pria dan wanita seperti Musa, Elia, Elisa, atau Esther yang dipanggil menjadi alat pemeliharaan dan perhatian ilahi, baik bagi seseorang maupun bagi seluruh bangsa. Demikian pula kita, jika mau memandang ke atas, akan menyadari bahwa ada orang-orang, sadar ataupun tidak, yang datang menolong kita. Lalu kita pun akan bersyukur kepada Tuhan, sebab Dialah segala kebaikan pada akhirnya berasal, karena Ia sendiri yang menciptakan hati setiap manusia. Dengan demikian, kita pun dapat menjadi saksi dan menyalurkan kebaikan itu kepada orang lain. Hal ini sulit dilakukan jika kita menutup diri dan hanya mengandalkan kekuatan sendiri untuk menyelesaikan masalah di masa-masa sulit. Sebaliknya, ketika kita membuka diri dan mengangkat pandangan untuk melihat sekeliling, kita akan menyadari bahwa kita pun dapat menjadi alat Tuhan dalam memelihara anak-anak-Nya. Kita digerakkan untuk merasakan keprihatinan terhadap sesama, dan dari sana kita dapat memberikan bantuan yang sungguh mereka butuhkan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Roger dari Costa Rica berbagi pengalamannya. Seorang pastor yang saya kenal memberitahu saya bahwa akan ada seseorang datang ke pusat bantuan sosial untuk mengambil pembalut inkontinensia bagi seorang umat yang membutuhkannya. Saat saya sedang menunggu orang itu, saya melihat seorang tetangga lewat. Saya tahu ia sedang menghadapi keadaan yang sangat sulit. Maka saya memberinya makanan, termasuk 7 butir telur terakhir yang saya miliki. Ia tampak terkejut dengan apa yang saya lakukan, lalu mengungkapkan bahwa di rumahnya sama sekali tidak ada makanan untuk dirinya, suaminya, maupun anak-anaknya. Saya pun teringat akan sabda Yesus, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu." Matius bab 7 ayat 7, dan menegaskan bahwa Tuhan sungguh mengetahui kebutuhan kita. Dengan penuh sukacita, ia pulang sambil bersyukur kepada Tuhan. Sore harinya, orang yang diminta oleh pastor itu pun datang. Saya menyambutnya dengan menawarkan secangkir kopi. Ia seorang supir truk. Saat kami berbincang, saya bertanya kepadanya apa yang sedang ia bawa. "Telur," jawabnya singkat. Lalu dengan murah hati, ia menawarkan untuk memberikan kepada saya 32 butir telur. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. The shadows they are falling, hear the evening calling, the mountains they